Dharma Pangestu, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan STN Bengkalis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Maskawai, yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Ika Kurnia Sofyan. Pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawai. Dalam dunia pendidikan Islam terdapat banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan yang telah berhasil melahirkan ide-ide yang sampai hari ini masih terus digunakan. Semisal Imam Az-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ikhwan As-Sofa, Ibnu Maskawai, dan lain sebagainya. Di antara tokoh pendidikan Islam yang memiliki sumbangan besar sebagaimana yang telah disinggung di atas, Ibnu Maskawai tidak hanya sebagai seorang filosof. Beliau juga sangat ahli di bidang pendidikan, seorang tokoh yang multitalenta. Ibnu Maskawai memiliki pemikiran pendidikan akhlak dan etika yang terkenal tidak hanya di dunia Islam tetapi juga gagasannya banyak dikutip dan dijadikan rujukan. Ibnu Maskawai adalah seorang filsuf muslim yang dilahirkan di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dengan nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Ia wafat di Asfahan pada 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1032 Hijriah. 1032 Masehi. Ibnu Maskawai tidak hanya dikenal sebagai seorang filosof, sejarawan, dan tabib, tetapi juga sebagai seorang ahli dalam bidang pendidikan, terutama bidang pendidikan Islam. Pemikirannya dalam pendidikan maupun filsafat banyak dikutip oleh para ahli yang lahir belakangan. Pendapatnya tidak hanya dikutip oleh ilmuwan muslim saja, tetapi juga digemari oleh pemikir-pemikir dari dunia barat. Konsep pendidikan Ibnu Maskawai yang berkaitan dengan tujuan pendidikan adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong seseorang secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga tercapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati yang bersifat menyeluruh, yaitu kebahagiaan hidup manusia dan dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun yang berkaitan dengan materi pendidikan menurut Ibnu Maskawai adalah tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan non-agama. Materi yang menyangkut materi untuk pendidikan akhlak yang menyebutkan 3 materi pokok, yaitu hal-hal yang berkewajiban kebutuhan tubuh, hal-hal yang wajib kebutuhan jiwa, dan hal-hal yang wajib bagi hubungan sesama manusia. Di samping tujuan dan materi pendidikan, Ibnu Maskawai juga sangat memperhatikan lingkungan pendidikan. Menurutnya, lingkungan pendidikan yang baik itu adalah kondusifnya atau saling sinergi antara lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan metode pendidikan ditawarkan oleh Ibnu Maskawai adalah: pertama, kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih keras terus-menerus sesuai dengan keutamaan jiwa. Kedua, dengan menjadikan semua ilmu yang dimilikinya sebagai cerminan bagi dirinya. Dengan demikian, manusia bisa sadar dirinya dan dirinya tidak larut dalam perbuatan yang tidak berguna. Manusia hendaknya mengukur segala sesuatu dari dirinya lebih dahulu sebelum menilai orang lain, sehingga tidak menyebabkannya sombong. Dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam, Ibnu Maskawai membagi asal keadaan jiwa ini menjadi 2 jenis. Yang pertama, alamiah, bertolak dari watak. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Baginya, akhlak itu alami sifatnya, namun akhlak pun dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Pada mulanya, keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan difikirkan, namun kemudian melalui praktik terus-menerus akan menjadi akhlak. Kedua pandangan Ibnu Maskawai dapat dirujuk kepada pemikiran filsuf pra-Islam seperti Aristoteles. Bagi Aristoteles, orang yang buruk bisa berubah menjadi lebih baik melalui pendidikan, melalui nasihat yang berulang-ulang dan disiplin serta bimbingan yang kuat, akan melahirkan hasil-hasil yang berbeda pada berbagai orang. Sebagian mereka tanggap dan menerimanya, sementara sebagian lain tidak menerimanya. Dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwasanya Ibnu Maskawai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan Islam, terutama dalam hal akhlak. Seperti yang kita tahu bahwasanya terdapat pepatah yang mengatakan bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwasanya kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu. Apabila seseorang berilmu, belum tentu ia beradab, sedangkan apabila ia beradab, maka pastilah ia berilmu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.